Sahabat alam, dalam perjalanan kali ini saya Rosniawanti Fikri akan mengajak Anda untuk mengetahui gugusan pulau yang terletak di ujung paling tenggara provinsi kita, Sulawesi Tenggara. Gugusan pulau ini terkenal dengan surga bawah lautnya. Kepulauan tersebut terdiri atas Pulau Wanci atau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Keempat pulau itu dikenal dengan istilah Wakatobi. Welcome to my paradise. Sabtu 20 Oktober 2007 lalu, saya Rosniawanti Fikri bersama tim jurnalis dan WWF Indonesia menuju Kabupaten Wanci, Kepulauan Wakatobi. Ini perjalanan pertama saya ke kawasan tersebut. Tahun 1996 lalu, Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Kemudian pada tahun 2002 ditetapkan menjadi Taman Nasional Kepulauan Wakatobi oleh pemerintah pusat. TNKW begitu biasa disingkat, adalah Taman Nasional Laut terbesar kedua di Indonesia setelah Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih di Papua. Sepanjang perjalanan, saya mendengar bahwa Taman Nasional Wakatobi telah diatur dengan sistem zonasi. Tahun 1997 lalu, pemerintah pusat melakukan penataan ruang laut atau yang dikenal dengan istilah zonasi. Namun, sistem tersebut telah ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan pengelolaan dan pemanfaatannya, serta keseimbangan ekologis, seperti yang dikatakan Purwanto dari TNC WWF. Kalau untuk di Taman Nasional, kebetulan monitoring kondisi biologi, ekologi laut di Taman Nasional. Jadi tujuan yang pertama kita mau tahu sebetulnya status dari kondisi sumber daya itu bagaimana. Misalnya sebagai contoh untuk monitoring karang, kita harus tahu dan punya ukuran yang tertentu, yang terukur untuk mengetahui perubahan dari terumbu karang tersebut. Jadi misalnya untuk tahun ini kita lakukan monitoring, kita tahu status kondisinya, misalnya penutupan karang hidupnya 50%. Terus kita lakukan terus-menerus, kita bisa lihat tahun depan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, dengan standar orang yang sama, kita lakukan hal yang sama. Dari itu kita bisa lihat perkembangan dari karang tersebut. Di Wakatobi, kita bisa melihat berbagai jenis karang dan kekayaan sumber daya hayati yang lain. Kawasan ini merupakan jalur migrasi paus dan lumba-lumba. Saya sempat melihat dengan dekat rombongan paus jenis sperm whale. Ikan paus jenis ini panjangnya sekitar 12-13 meter dan warnanya hitam keabu-abuan. Biodiversity atau keanekaragaman hayati di Taman Nasional, mungkin kalau yang kita punya data itu survei kita dari RIE tahun 2003 gitu. Ada beberapa jenis ikan, jenis karang kita sudah survei dengan para ahli untuk mengetahui kondisi awal. Tidak hanya ikan dan karang, tapi ada beta lain, ada jenis stomatopod atau jenis gastropod juga. Jenis lamun juga ada LIPI yang teliti berapa jenis, berapa gitu. Semuanya menggambarkan bahwa di wilayah Wakatobi ini mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi gitu. Banyaknya potensi yang perlu dijaga kelestarian di kawasan Wakatobi memunculkan satu pertanyaan. Bagaimana agar keindahan dan kekayaan laut Wakatobi tetap terjaga? Siapa saja yang menjaga kelestarian kawasan itu? Saya menanyakannya kepada Jimmy Purnama dari Balai Taman Nasional Wakatobi. Saya pikir mungkin sudah jelas ya, kemarin Balai Taman Nasional Wakatobi sudah melakukan kerjasama. Jadi mereka berperan dalam membantu kita dalam melakukan pengolahan kawasan konservasi. Misalkan berperan dalam penanganan maupun pengawasan terhadap potensi sumber daya yang ada. Kemudian mereka juga berperan dalam membantu Balai Taman Nasional untuk melakukan penggalangan partisipasi masyarakat, dalam hal ini community outreach, untuk melakukan
penilaian maupun penggalangan aspirasi masyarakat terhadap pengolahan kawasan konservasi. Dalam perjalanan, saya sempat mengelilingi beberapa gugusan pulau yang terdapat dalam kawasan ini, di antaranya Kepulauan Binongko. Binongko terkenal dengan pandai besinya. Disinilah saya bertemu dengan beberapa nelayan tradisional. Hanya saja kan biasanya Binongko ini selalu jadi sasaran bom bius itu. Tapi bukan orang lokal sini. Yang bom baru-baru kan yang mantan kepala desa Makor baru-baru yang bom kan kebetulan sudah dapat kurungan berapa bulan, 4 bulan 10 hari. Dan kemudian baru berjalan berapa bulan ini, alhamdulillah laut ini ya luar biasa banyaknya ikan. Wih, melimpah betul. Sebelum direvisi, beberapa warga Wakatobi protes pada sistem zonasi di dalam 3 kategori: zona pemanfaatan, rehabilitasi, dan zona inti. Zona inti adalah daerah yang tidak boleh diusik dengan kegiatan apapun, karena tempat ini adalah daerah yang akan menjamin kelestarian ekosistem asli Taman Nasional Wakatobi. Tempat ini dapat dipakai hanya untuk penelitian. Apa sih fungsinya? Nah, tinggal barangkali waktu di tawaran awal bahwa mungkin hampir semua lokasi-lokasi penting yang biasanya kita manfaatkan untuk mancing, biasanya itu kan sudah dilarang betul. Nah, sekarang lewat konsultasi publik baru-baru di tingkat kabupaten sudah mulai terbuka. Kita mulai cari-cari yang istilahnya yang dekat dengan pemukiman. Pokoknya dijadikan zona pemanfaatan tradisional lah begitu. Itu yang kita harapkan. Kemudian Sedangkan Jimmy Purnama dari Balai Taman Nasional Wakatobi mengatakan bahwa sistem zonasi tersebut telah diatur demi keberlanjutan biota laut dalam kawasan itu. Dari Gensi bahwa karena Taman Nasional ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup besar, sehingga akan sangat berpengaruh dan akan sangat disayangkan jika potensi yang dimiliki ini tidak dikelola dengan baik, karena akan menimbulkan kerusakan, dan yang paling fatal adalah kepunahan beberapa biota laut maupun potensi yang ada.